Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza wa aflaha man ittaqa.
Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sama-sama kita haturkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam sama-sama pula kita haturkan pada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa khatib berwasiat terkhusus untuk diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kali ini dari mimbar yang mulia ini, khatib sama-sama mengajak kita semuanya untuk merenungi sebuah perkataan dari sahabat yang mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin." Yang artinya, siapa yang memasuki kuburannya tanpa bekal, maka seakan-akan dia mengarungi samudera tanpa kapal. Perkataan yang singkat namun memiliki makna yang begitu luas. Secara tidak langsung beliau mengingatkan kepada kita semuanya, ketika seseorang berani mengarungi samudera yang begitu luas tanpa kendaraan yang namanya kapal, berapa besar kemungkinan seseorang tersebut bisa selamat? Kecil kemungkinan dia akan selamat dari samudera yang begitu luas ketika dia berani mengarunginya tanpa kapal. Atau mungkin dia punya kendaraan kapal, tetapi kapal yang dia bawa seadanya. Dindingnya mungkin sudah mulai rapuh, ukuran kapalnya mungkin kecil. Mungkin dia bisa mengarungi samudera, tapi kecil kemungkinan dia akan selamat. Begitulah kurang lebih permisalannya ketika seseorang berani kelak memasuki kuburannya tanpa membawa bekal sama sekali. Sangat kecil kemungkinan seseorang bisa selamat dari fitnah kubur. Atau bekal yang dia bawa seadanya, sedikit sekali dari bekal yang dia persiapkan untuk mengarungi kehidupannya kelak di alam kuburnya. Kecil pula kemungkinan seseorang kelak akan selamat dari fitnah kubur tersebut. Maka semakin besar kapal yang kita bawa, kendaraan yang kita bawa untuk mengarungi samudera yang begitu luas, maka semakin besar pula kemungkinan kita akan selamat. Semakin banyak bekal yang kita bawa kelak untuk memasuki kehidupan kita di alam kubur, maka semakin besar pula keselamatan kita kelak dari fitnah kubur tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud bekal dari perkataan Sayyidina Abu Bakar tadi itu? Syekh Saleh bin Muhammad Al-Luhaidan dalam sebuah ceramahnya ketika beliau mengomentari perkataan Sayyidina Abu Bakar tadi, beliau mengatakan, "Man dakhala al-qabra biduni amalin salihin." Siapa yang memasuki kuburnya tanpa bekal amal saleh. Jadi di antara bekal yang perlu kita persiapkan ketika kelak kita berani memasuki alam kubur kita adalah bekal amal saleh namanya. Dan ini senada dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda di hadapan para sahabatnya. Di antara sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatsba'ul mayyit salasatun." Mayit atau jenazah kelak ketika diantar ke alam pemakamannya, dia diikuti oleh 3 golongan. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, kata Rasulullah. Yang kelak akan ikut mengantarnya ke alam pemakamannya adalah keluarganya, hartanya, dan amalannya. Namun setelah dia ditanam di alam kuburnya,
maka dua golongan akan kembali ke tempatnya semula dan hanya satu yang setia menemani dia dalam kuburnya selama-lamanya, kata Rasulullah. Apa yang kembali? Faraja asnani wa yabqa wahid. Yang dua golongan akan kembali dan yang setia hanya satu, kata Rasulullah. Yang kembali adalah keluarga dan harta kita. Keluarga, pasangan, anak, kawan yang selama ini kita sayang-sayang, pasangan yang selama ini kita cinta-cinta. Nanti setelah kita meninggal dunia, kita dikubur di alam kubur kita, maka mereka akan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Mungkin dalam waktu dekat mereka segera mencari pengganti kita. Anak yang selama ini kita timang-timang dengan kasih sayang, habis usia yang Allah berikan kepada kita hanya untuk menjadikan mereka seseorang. Kelak ketika kita meninggal dunia, setelah jasad kita ditanam di alam kubur kita, mereka akan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Anak kita yang sudah berkeluarga, mereka akan melanjutkan kehidupan dengan keluarganya. Mereka yang sekolah melanjutkan pendidikannya, mereka yang bekerja melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada di antara mereka yang setia menemani kita walaupun satu malam saja. Mereka melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Begitu pula dengan teman-teman kita habiskan usia, kita habiskan waktu hidup bersama mereka, kesana kemari bersama mereka. Setelah kita meninggal dunia, mereka melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Begitu pula dengan atasan kita di tempat pekerjaan kita. Hari itu kita meninggal dunia, mungkin hari itu mereka langsung membuka lowongan pekerjaan mencari pengganti posisi kita secepatnya. Tidak ada di antara mereka yang setia menemani kita dalam kubur kita kelak. Begitu pula dengan harta kita. Potensi hidup yang Allah berikan kepada kita, kita habiskan hanya untuk menumpuk-numpuk harta. Siang malam bekerja mencari harta. Kita perbanyak harta dalam kehidupan kita. Kita capek-capekkan badan kita hanya untuk mencari harta. Potensi hidup yang Allah titipkan kepada kita, kita habiskan hanya untuk mengumpulkan harta. Setelah kita kelak meninggal dunia, tidak ada yang boleh harta kita masuk ke dalam kubur kita. Jangankan rumah yang begitu besar, jangankan mobil yang begitu besar, kartu ATM saja tidak boleh masuk, Pak. Handphone kita tidak boleh masuk. Mereka akan menjadi rebutan ahli waris kita. Yang setia menemani kita dalam kubur kita, kata Rasulullah, cuma satu, amalan yang pernah kita kerjakan. Berapa salat, berapa kali sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa puasa yang pernah kita tunaikan. Berapa sedekah yang pernah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang sudah terbantu dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Sudah seberapa baik hubungan kita dengan orang tua kita. Seberapa banyak zikir yang pernah kita lirihkan, baca Al-Quran yang pernah kita lantunkan. Itulah nanti yang akan setia menemani kita dalam kubur kita. Amalan soleh itu nanti yang memudahkan lisan kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Amalan soleh itu nanti akan meluaskan kubur kita, yang akan menarangi kuburan kita, yang akan memudahkan kita kelak ketika dibangkitkan di padang mahsyar, yang akan menguatkan langkah kaki kita ketika meniti siratal mustaqim, yang akan menaikkan derajat kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itulah nanti akan membantu kita, yang akan memudahkan perjalanan kita, melanjutkan perjalanan kita berikutnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bekal terbaik yang perlu kita persiapkan selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih diberikan kemudahan, diberikan usia panjang, diberikan fisik yang sehat, diberikan harta yang banyak, diberikan segala macam penunjang untuk melakukan amal soleh tersebut, kita manfaatkan. Selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya, sebelum semuanya terlambat, sebelum kelak ketika kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk melakukan amal soleh tersebut. Maka harusnya setiap kita bangun dari tidur kita, ada sebuah pertanyaan yang terbetik dalam diri kita. Kenapa Allah masih menghidupkan kita sampai hari ini? Kenapa Allah masih mengizinkan kita menghirup udara pada hari ini? Di antaranya Allah masih sayang kepada kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berbekal sebelum tiba nanti waktunya
kita dipaksa pulang kampung oleh Allah Subhanahu wa taala sedang tidak ada berbekal. Ketika nanti tiba-tiba kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kesempatan kita berbekal. Maka di antara penyesalan manusia Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah ketika mereka diberikan usia panjang, diberikan kesehatan fisik selama hidupnya, diberikan banyak penunjang untuk melakukan amal soleh, tetapi tidak pernah mereka manfaatkan, tiba-tiba dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak mereka akan menyesal di akhirat. Di antaranya ketika Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim." Kelak kalian akan melihat orang-orang mujrimin yang penuh dosa datang kepada Allah dengan wajah tertunduk karena malu dan menyesal. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami sudah melihat azab di depan mata kami, ya Allah. Kami sudah melihat orang-orang, kami sudah mendengar orang-orang yang terjerit karena diazab. Kemudian mereka mengatakan, Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihah, maka pasti kami akan beramal saleh ya Allah. Menyesal. Kisah yang sama Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-99 dan ayat yang ke-100. Ayat ini Allah mengingatkan kita semuanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika kematian datang kepada mereka, kata Allah, mereka mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami hidup lagi, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Apa yang mereka inginkan? La'alli a'malu salihan fima taraktu, maka pasti saya akan melakukan amal saleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Amal saleh yang dulu pernah aku tinggalkan ingin aku kerjakan jika diizinkan hidup kembali ya Allah. Tunda kematianku ya Allah, hidupkan kembali aku ya Allah. Ingin melakukan amal saleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Harta yang banyak yang kau titipkan dulu tidak pernah sempat untuk bersedekah. Fisik yang kuat dulu tidak pernah aku gunakan untuk sujud. Tidak bagus salat saya, tidak banyak puasa saya. Maka sekarang ya Allah izinkan hidup kembali hanya untuk melakukan amal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Maka sambungan ayatnya Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan ulti kepada orang tersebut. Kalla, kata Allah, itu semua tidak akan terjadi. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah tersebut, keadaan-keadaan tersebut di dalam Al-Qur'an? Tentunya untuk menjadi pelajaran kita yang masih hidup. Bukan hanya untuk jadi bacaan saja, bukan hanya untuk mendaki sesuatu yang kita dengar saja, melainkan Allah mengingatkan kita semuanya jangan jadi seperti itu. Kenapa Allah sebutkan hal-hal semacam itu dalam Al-Quran? Berarti banyak orang yang mengalaminya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengalami hal tersebut. Dan mudah-mudahan ketika kita nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap, Pak, pede kita menghadap alam akhirat kita. Kenapa? Bekal kita sudah siap. Bekal kita sudah banyak. Dan mudah-mudahan ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan berbekal yang sudah banyak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza wa aflaha man ittaqa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu khutbah yang bisa khatib sampaikan di siang hari yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bisa memberikan manfaat kita untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dengan orang-orang yang tertipu dengan usia yang masih Allah berikan kepada kita. Jangan mentang-mentang masih muda, entar tobatnya, entar solatnya. Jangan termasuk orang-orang yang tertipu dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Mentang-mentang masih sehat seakan-akan belum dimatikan oleh Allah. Kematian datang kapan saja. Anak muda bisa mati, yang tua bisa mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Kita semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan usia yang Allah berikan kepada kita, dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Seharusnya semua
yang Allah berikan kepada kita tersebut kita gunakan sebagai wasilah penunjang kita untuk melakukan amal soleh. Semakin sehat kita, semakin banyak bekal kita. Semakin panjang usia kita, semakin banyak ibadah kita. Semakin kaya kita, semakin banyak sedekah kita. Harusnya semacam itu dunia ini kita gunakan hanya untuk menjembatani kita menuju alam akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afa indal hisab. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Yaman wa fi Lebanon wa fi Qatar wa fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma harrir Palestin. Allahumma a'id al-masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma a'id al-masjid al-aqsa ila rihabil muslimin warzuqna fihi salatan qabla mamatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح